Halo sahabat rumah belajar, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Luciana Simamora, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman mengajar saya selama belajar dari rumah. Di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, pemerintah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran dari rumah, yaitu dengan metode daring atau metode luring. Untuk itu, pada pembelajaran yang saya lakukan dari rumah, maka saya menggunakan beberapa aplikasi di dalam proses mengajar saya. Untuk berkomunikasi dengan siswa, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, dan sesekali menggunakan Google Meet. Kemudian, untuk materi pembelajaran, saya membagikan video yang sudah saya download dari rumah belajar yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Sedangkan untuk evaluasi, saya menggunakan Google Form atau soal-soal yang ada di rumah belajar. Pada pembelajaran dari rumah ini, saya menggunakan model belajar SOLE. SOLE adalah singkatan dari Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan perangkat pintar yang dimilikinya, misalnya seperti smartphone. Langkah-langkah dari model pembelajaran SOLE adalah: yang pertama, memberikan pertanyaan kepada siswa. Saya bertanya, apa itu translasi? Yang kedua, mengorganisasi siswa. Saya mengarahkan siswa untuk berdiskusi bersama temannya melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi. Saya meminta siswa untuk mencari informasi dari internet lalu menuliskannya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti yang sudah disinggung tadi, apa itu rumah belajar? Rumah belajar dapat diakses melalui alamat belajar.kemdikbud.go.id. Portal Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Fitur utama pada rumah belajar yaitu sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, bank soal. Sedangkan fitur pendukung ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terbaru ada edu game. Saat pembelajaran dari rumah, saya mengajak siswa saya untuk menonton video pembelajaran yang ada di sumber belajar. Kemudian, saya mengarahkan siswa untuk menikmati fitur laboratorium maya.
Di laboratorium Maya, siswa saya ajak untuk melihat bagaimana proses translasi atau perpindahan dari suatu titik ke titik yang lain. Terakhir, saya mengarahkan siswa untuk menyelesaikan beberapa soal yang tersedia pada fitur bank soal sebagai evaluasi pembelajarannya. Nah, bagaimana pendapat siswa saya mengenai rumah belajar? Mari kita lihat berikut ini. Saya Christine Ardina Simanulang, saya dari kelas 11 M 1, saya bersekolah di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Menurut saya rumah belajar ini sangat bermanfaat karena dapat membantu saya untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru yang sebelumnya saya tidak pahami, karena video pembelajarannya sangat mudah dipahami, dan juga adanya kelas Maya, laboratorium Maya, dan juga bank soal yang sangat memudahkan saya untuk mencari pembelajaran yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran online. Saya Angelika Manalu, saya kelas 11 M 1, saya bersekolah di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Karena situasi saat ini membuat kita dilarang keluar rumah, pemerintah sudah memberi peraturan bahwa kita harus belajar dari rumah dengan pembelajaran sistem online atau daring. Bahkan pemerintah juga sudah membuat rumah belajar untuk mempermudah proses belajar. Dan kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mari belajar dengan portal rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.